Jadi ceritanya gue tuh pengen belajar wheelie tapi nggak bisa ngangkat. Ya hello guys, welcome back to my channel. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas segi kekurangannya dari motor GSX-R 150. Di video sebelumnya saya udah pernah membahas ya tentang segi kelebihan ya. Apa saja sih kelebihan dari motor ini? Nah, di sini saya akan bahas tentang kekurangannya saja ya. Di sini yang saya bahas itu dari segi pemakaian ya, atau impression gue terhadap motor ini selama gue pakai motor ini ya. Oke, jadi motor itu pasti ada plus minusnya. Jadi ada kelebihan, kemudian ada kekurangannya. Jadi buat kalian yang mau membeli motor kelas-kelas 150 tipe naked maupun tipe sport ya, baiknya kalian tontonin dulu ya apa aja sih segi kekurangan maupun kelebihannya gitu, supaya kalian gak nyesel gitu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, lalu ditekan tombol like, dan kalian bisa tinggalkan komen di bawah ya. Oke, next lanjut ke pembahasan tentang apa aja sih sebenarnya kekurangan dari motor ini gitu, dari Suzuki GSX-R 150. Oke, yang pertama itu ada pada tarikan ya. Jadi motor ini tuh tunggu sebentar. Oke, motor ini tuh sebenarnya tarikan bawahnya kurang respon. Oke, motor ini tuh sebenarnya tarikan bawahnya kurang responsif ya. Jadi nggak tahu kenapa, menurut gue ini ya, gue sebagai pemakai ya, jadi Suzuki GSX-R 150 tarikan bawahnya itu kurang responsif, tapi tarikan tengah ke atas itu ngisi banget. Nggak tahu kenapa tarikan bawahnya itu kurang ngisi. Jadi kalau buat dipakai take and go gitu, jadi kalian pasti ngerasa yang pernah memakai ya motor ini ya, pasti ngerasa kayak kurang begitu agresif gitu. Jadi gimana ya, rasanya itu kayak nahan gitu. Sebenarnya motor ini punya power yang cukup lumayan ya, cuman nggak tahu kenapa tarikan bawah ke tengah itu rada kurang responsif ya. Jadi kurang galak dikit gitu. Cuma tarikan tengah ke atas itu dia ngisi banget. Itu menurut gue ya, dari segi tarikan ya, karena berasa banget gitu kalau pas di kemacetan gitu atau posisi di lampu merah, kalau mau dipakai langsung buat tancap gas itu berasa banget motor ini nggak bisa langsung bener-bener lari gitu. Jadi nunggu kayak apa ya, beberapa saat gitu sampai lu masukin gigi 1, gigi 2, nah tarikan tengah baru tuh dia mau naik gitu. Bener-bener berasa gitu jambakannya. Tapi kalau tarikan dari tarikan bawah itu berasa kayak gimana ya, kurang agresif. Kalau menurut gue kurang responsif banget gitu. Oke, next lanjut ya. Sekarang gue mau bahas tentang desain motor ya, dari segi kekurangannya ya. Kalau menurut gue sih desain tangki dari motor ini sebenarnya kalau dibilang gimana ya, dibilang desainnya kurang, enggak juga sih. Cuma lebih kesannya itu tangkinya itu kecil banget. Ini tangkinya kecil banget ya. Terus ditambah lagi ada sedikit tonjolan ya. Di sini ada sedikit tonjolan yang ya lu tau lah kalau cowok itu gimana gitu bawa motornya. Jadi ya harap berhati-hati gitu, karena itu akan ya gimana ya ya lu tau lah gitu, sebagai cowok pasti tau lah. Jadi sangat riskan ya, kepentok, yang jelas tuh kepentok ya. Oke, lanjut sekarang
eh, segi kekurangan dari desain jok ya. Jujur nih ya, jok Suzuki GSX-R 150 itu lumayan keras ya. Kalau menurut gue lumayan keras. Jadi kalau dipakai buat di posisi tidur kayak gini berasa banget nih. Jadi loncat-loncat gitu. Dan yang jelas keras banget ya. Yang nomor selain keras nih, jadi rasanya itu kayak gimana ya, licin. Jadi rawan banget kalau kita itu mentok gitu. Kalau kita misalkan rem agak mendadak nih, kita bisa maju ke depan gitu. Habis itu ya lu tau lah pasti mentok gitu, mentok ke depan. Oke, kemudian lanjut lagi ya, apa aja sih kekurangannya? Nah, selain joknya yang keras, Suzuki GSX-R 150 ini punya kekurangan dari segi suspensi ya. Pertama nih, suspensinya itu jadi terkesan, menurut gue sih stiff ya. Kalau dibilang keras banget enggak, cuma kategorinya ada yang bilang sih keras ya. Tapi kalau menurut gue sih lebih ke apa ya, ke stiff ya. Jadi dibilang keras banget sih sebenarnya enggak, tapi ya hampir mengarah ke sana gitu. Jadi kalau dipakai di posisi tidur kayak tadi, itu berasa loncat-loncat gitu, berasa kayak dihentak-hentakin gitu. Ya kalau menurut gue rada kurang nyaman ya. Ditambah lagi suspensi belakang itu emang bener berasa keras banget gitu. Kalau yang depan sih agak lumayan empuk. Cuma kalau yang belakang, jadi kalau ngelewatin posisi tidur itu berasa banget getarannya gitu. Ya oke, next lanjut. Jadi kekurangannya kalau dibilang sih agak banyak ya. Kalau kita bahas satu persatu, kalau ini gue bahasnya dari segi kekurangannya ya. Nah, selain suspensinya yang keras, pengeremannya pun lumayan rada kurang pakem ya. Apalagi rem belakangnya gue pernah nyoba nih ya, jadi gue pakai kenceng, jadi remnya itu masih kayak melepas gitu. Rem depannya pun sama ya, rada kurang pakem juga, nggak tahu kenapa, mungkin emang desain dari dealernya seperti itu atau gimana, saya sih kurang tahu ya. Dan jelas dari segi pengereman menurut gue ini rada kurang pakem ya. Dan ini motor masih standar ya, bawaan pabrikan, jadi belum gue otak-atik. Yang jelas masih standar pabrikan dan masih orisinil ya. Oke, lanjut. Segi kekurangan dari Suzuki GSX-R 150 itu ada pada spare part ya. Spare part, kemudian mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta atau di daerah kota besar mungkin nggak terlalu sulit ya. Tapi buat kalian yang tinggalnya di pelosok di daerah nih, seperti halnya di kampung gue aja tuh, gue tinggal, sebenarnya saya orang kampung sih gitu. Itu Suzuki itu emang spare partnya paling susah dicari ya. Jadi kalau ada kerusakan itu susah banget nyari spare partnya. Ditambah lagi ketersediaan apa ya, dari segi perawatan ya, ketersediaan bengkel resmi Suzuki itu hampir langka gitu. Apalagi di daerah-daerah ya, kita tahu lah, kalau kalian pernah tinggal di daerah atau pernah di daerah, kalian bisa lihat ada berapa showroom gitu, dealer resmi Suzuki atau bengkel resmi Suzuki. Itu sangat-sangat terbatas banget ya, sangat sedikit gitu. Ya mungkin solusinya buat kalian yang tinggal di daerah, kalian bisa beli di shop online ya, atau online shop itu banyak banget. Tapi kalau kalian nyari di bengkel itu rada sulit, karena bengkel resminya aja rada sulit dicari gitu, terutama di pelosok daerah. Nggak tahu kenapa Suzuki itu nggak kayak brand-brand
pesaingnya gitu, seperti halnya Honda maupun Yamaha gitu. Spare partnya itu sangat gampang dicari, di bengkel-bengkel pinggir jalan pun banyak gitu. Itu mungkin segi kekurangan menurut gue ya, dari segi perawatan ataupun spare partnya ya. Nah, balik lagi ke masalah suspensi ya, sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu penting sih buat gue, cuman suspensi depan itu masih teleskopik ya, belum upside down ya. Nggak tahu kenapa fitur Suzuki itu selalu ketertinggalan ya, biarpun dia udah ada fitur keyless, terus fitur hazard, kemudian speedometer yang fiturnya itu lengkap gitu, tapi masih banyak fitur-fitur lain yang belum melekat pada motor ini gitu. Seperti halnya pada transmisi ya, atau pergantian giginya dia belum memakai slipper clutch. Jadi slipper clutch itu memudahkan kita dalam oper gigi gitu. Jadi oper giginya itu jadi lebih halus, ditambah lagi lebih bertenaga karena emang dia lebih halus banget gitu. Beda nih dengan Suzuki GSX-R 150. Jadi dia masih berasa kayak kasar banget gitu. Kadang keras, berasa keras gitu, nggak empuk banget. Nah, andaikan Suzuki itu udah melekatkan fitur slipper clutch-nya, mungkin akan jadi lebih jadi lebih bertenaga lagi gitu. Jadi performa motor itu makin berasa gitu, karena makin halus gitu. Perpindahan giginya itu atau transmisinya makin lebih halus lagi, lebih smooth lagi gitu. Berbeda dengan sekarang yang masih ya belum slipper clutch gitu. Sayang banget, sangat disayangkan sih menurut gue. Sayang banget gitu kalau menurut gue sih. Oke, overall sih motor ini sebenarnya keren-keren aja ya. Motor ini tuh sebenarnya ganteng ya secara overall ya. Cuman di balik kelebihan pasti ada kekurangan ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas ya mengenai segi kekurangan dari motor GSX-R 150 ya. Ya kalau gue sih nggak terlalu mempermasalahkan ya dari segi kekurangannya. Yang jelas di sini lebih tepatnya itu selera ya. Kalian seleranya mau Suzuki, Honda maupun Yamaha, yaitu balik lagi ke diri kalian gitu. Cuma seenggak-enggaknya kalian itu tahu gitu apa sih segi kekurangannya plus minusnya dari motor yang akan kalian beli kelas 150 tipe sport ya, bukan naked ya. Ini tipe sportnya ya. Kalau menurut gue sih nakednya pun mungkin sama ya, tipe GSX nya mungkin sama, cuman beda desain sport sama desain naked ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang mungkin lagi nyari-nyari motor Suzuki GSX-R 150. Mungkin bisa menjadi rekomendasi buat kalian ketika kalian udah tahu ya plus minusnya motor ini ya. Atau mungkin kalau minusnya lebih banyak gitu, kalian bisa ya nyoba nyari yang lain gitu, seperti halnya CBR maupun R15. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye, see you next video.